What's up Sobat Wibu? Balik lagi bersama gua, admin Wibu Sesat yang sudah tobat. Kali ini, admin akan merangkum alur cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 140 dan 141 yang merupakan kelanjutan dari animenya yang telah tayang. Video ini akan membantu Sobat Wibu yang sudah tidak sabar dengan kelanjutan animenya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya Sobat Wibu menekan tombol subscribe, serta menyalakan tombol notifikasinya agar Sobat sekalian tidak ketinggalan video rangkuman manga Kimetsu no Yaiba, dan manga lainnya yang admin upload. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 140. Kimetsu no Yaiba chapter 140 merupakan kelanjutan cerita dari anime Kimetsu no Yaiba season 4 yang telah tayang beberapa waktu yang lalu, sekaligus menjadi pembuka untuk final arc dari manga ini. Panel awal memperlihatkan Tanjiro yang sedang terjatuh di dalam Mugen Kastil milik Iblis Bulan Atas 4. Untungnya Gyu yang juga jatuh di lokasi yang sama dapat menangkap Tanjiro. Belum sempat berterima kasih, seorang iblis tiba-tiba muncul di belakang Tanjiro dan bersiap untuk menyerangnya. Untungnya, Tanjiro dapat menebas iblis itu dengan mudah. Kemudian segerombolan iblis muncul untuk menyerang mereka, tapi lagi dan lagi mereka dapat menebas semua iblis itu dengan mudah. Momen lucu terjadi saat Tanjiro merasa iri dengan kemampuan pedang Gyu, yang dengan mudah dapat menyesuaikan teknik pedang yang Tanjiro gunakan dalam pertempuran. Panel lalu berpindah dan memperlihatkan Obanai yang sedang dikejar oleh segerombolan iblis. Napas ular, jurus ke-6, tebasan ular melingkar. Seketika gerombolan iblis itu lenyap. Di sini kita diperlihatkan, ternyata pilar cinta juga berada di lokasi yang sama dengan pilar ular tersebut. Panel lalu berpindah ke lokasi Muichiro dan Gyomei. Mereka dengan mudah membasmi semua iblis yang ada di jalur mereka. Di sini Gyomei menceritakan tentang masa lalunya bersama Oyakata Sama. Dan terlihat amarahnya sedang berada di puncaknya. Panel lalu berpindah ke lokasi Sanemi, yang terlihat sedang duduk bersilah dengan tenangnya. Dia terlihat frustasi karena tidak dapat melindungi Oyakata Sama. Di saat yang sama, segerombolan iblis perlahan mendekati Sanemi, dan tentu saja, gerombolan iblis itu langsung lenyap merasakan kemarahan Sanemi. Panel selanjutnya juga memperlihatkan keadaan Inosuke, Genya, dan Zenitsu. Di sini kita melihat Zenitsu yang sepertinya merasakan keberadaan seseorang yang dia cari. Panel lalu berpindah ke lokasi Shinobu sang pilar serangga. Terlihat dia memasuki sebuah ruangan, dan ternyata di dalamnya terdapat sesosok iblis, yang ternyata dia adalah iblis bulan atas nomor 2, Doma. Terlihat Doma sudah membantai banyak sekali wanita, yang mayatnya bergeletakan di seluruh bagian ruangan itu. Melihat Shinobu, Doma terlihat senang. Di akhir chapter 140, Doma berkata, "Kau terlihat segar dan lezat, aku harus berterima kasih kepada Nakimecha nanti." Demikianlah akhir dari chapter 140. Sebelum lanjut, admin kembali mengingatkan untuk menekan tombol subscribe agar sobat tidak ketinggalan kelanjutan dari cerita manga Kimetsu no Yaiba. Baiklah, kita lanjutkan ke chapter selanjutnya, yaitu chapter 141. Chapter 141 berjudul, Mengejar Bayangan Teman yang Menghilang di Kegelapan. Panel awal memperlihatkan flashback Shinobu yang sedang memangku kakaknya yang sekarat. Di sini kakaknya menyarankan Shinobu untuk berhenti menjadi pemburu iblis agar dia bisa hidup hingga tua, tapi Shinobu menolak saran itu. Di sini Shinobu berjanji akan membalaskan dendam kakaknya, sambil menangis dengan kencang. Shinobu lalu bertanya, siapa yang sudah memperlakukan kakaknya hingga sekarat seperti ini? Lalu di akhir nafasnya, kakaknya berkata, dia adalah iblis dengan noda darah di atas kepalanya. "Halo, namaku Doma, senang bertemu denganmu. Malam ini sangat indah kan?" Ucap Doma menyapa Shinobu. Terlihat seorang gadis yang masih hidup meminta tolong kepada Shinobu. Mendengar gadis itu memotong pembicaraannya, Doma berniat membunuhnya, tetapi dengan sigap Shinobu merebut gadis itu dari genggaman Doma. Di sini Doma memuji kecepatan Shinobu, dan dia langsung tahu kalau Shinobu adalah seorang pilar. Namun sayang, walaupun gadis itu bisa direbut, gadis itu tetap mati setelah menerima tebasan kipas milik Doma. Doma lalu melanjutkan pembicaraannya, dia memberitahu Shinobu bahwa dia adalah pendiri kelompok pemuja surga abadi. Shinobu terlihat tidak memperdulikan omongan iblis itu, dan dia hanya memperhatikan ciri-ciri dari Doma. Doma terus mengoceh di depan Shinobu, hingga membuat Shinobu sangat marah kepada Doma. Melihat Shinobu yang marah, Doma hanya tersenyum sambil mengajak Shinobu bercanda, dan akhirnya terungkap bahwa iblis yang membunuh kakak Shinobu adalah Doma.
Terlihat ekspresi dendam keluar dari wajah Shinobu. Mendengar perkataan Shinobu, Doma akhirnya teringat dengan sosok wanita pengguna nafas bunga yang dulu dia lawan. Doma bilang, dia ingin sekali memakannya tetapi matahari keburu datang. Shinobu yang mendengar hal itu dengan cepat langsung menusuk Doma dengan pedang beracun miliknya. Nafas serangga, tarian sengatan lebah. Doma memuji gerakan Shinobu dan membalasnya dengan teknik darah iblisnya. Shinobu yang hanya terkena sambaran udaranya merasakan kedinginan. Doma yang tertusuk di bagian mata hanya mengoceh bahwa Shinobu harus menebas lehernya agar dia mati. Lalu Shinobu menjawab, "Aku memang tidak bisa membunuhmu dengan tusukan, tapi bagaimana dengan racun?" Seketika Doma tersungkur sambil memuntahkan darah akibat racun milik Shinobu. Namun, racun yang awalnya kelihatan berdampak, dapat langsung dinetralkan oleh Doma. Doma terlihat senang karena bisa diserang menggunakan racun, dan langsung meminta Shinobu untuk menyerangnya dengan racun lagi. Chapter 141 ditutup dengan Shinobu yang memasang kuda-kuda untuk melakukan serangan selanjutnya. Cerita selesai. Demikianlah rangkuman manga Kimetsu no Yaiba chapter 140 dan 141 versi admin Wibu Sesat. Kira-kira bagaimana nasib Shinobu dan para pemburu iblis lainnya? Nantikan rangkuman cerita anime dan manga lainnya hanya di channel Wibu Sesat Real. Kalian juga bisa memberikan saran manga apa yang ingin dirangkum dengan cara menulisnya di kolom komentar. Akhir kata admin pamit undur diri, dan salam Wibu Sesat.